السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadits dan masih pada bab tentang masalah wasawisus syayatin. Sampai pada ucapan dalam syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah, hadza masirul mutamarridin ala Allah tabaraka wa ta'ala minal jinni wal ins. Inilah perjalanan mereka-mereka yang menentang Allah tabaraka wa ta'ala dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Inilah perjalanan mereka para penentang Allah dan Rasulnya. Kalimat inilah isyarah ila mada? Isyarat kemana itu? Inilah jalannya para mutamarridin. Yang mana? Yang telah dibahas pada pekan lalu, yaitu mereka saling berlepas diri. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wara'ul azab. Kata Allah, ingatlah nanti ketika yang diikuti berlepas diri dari yang mengikutinya. Demikian pula yang mengikutinya menyatakan kepada Allah, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami cuma ngikut tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami. Ternyata mereka menyesatkan kami, ya Allah. Penyesalan. Atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, lipatkanlah azabnya mereka dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Sedangkan yang diikutinya berlepas diri juga. Aku kan menjanjikan janji-janji palsu. Kenapa percaya? Aku menjanjikan janji-janji kosong. Sedangkan Allah menjanjikan janji-janji yang hak. Kenapa percaya kepada kami, nggak percaya pada Allah? Salah kamu sendiri.
Iblis, syaitan yang diikuti juga mengucapkan kalimat yang sama. Iblis nanti yaumul qiyamah akan menyatakan bahwasanya ana wa ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrikhiyya. Aku nggak bisa bantu kalian, kalian nggak bisa bantu kami. Kita sama-sama sengsara dalam neraka. Inna kullun fiha. Kita masing-masing semua sudah dalam neraka. Mau apa lagi? Hadza masirul mutamarridin 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Baru nyambung dengan kalimat ini. Itu semua perjalanan para mutamarridin yang menentang Allah tabaraka wa ta'ala dari kalangan jin dan manusia. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Wa yatabarra' ba'dhum min ba'd, sebagian mereka berlepas diri dari sebagian yang lain. Wa yal'an ba'dhum ba'dha, dan sebagian yang lain melaknat sebagian yang lain. Saling melaknat, saling berlepas diri. Wal wu'udul kadhibah التي كان يعدها السادة للأتباع كلها تتبخر. Janji-janji yang diumbar oleh para tokoh-tokoh yang diikuti, para sadah, pada pengikut-pengikutnya, semua janji-janji itu menguap sirna. Tatabakhar, menjadi asap, hilang. Wa ala ra'si haula'is sadah, dan di antara tokoh terbesarnya dari sadah tadi, dari tokoh-tokoh panutan dalam kesesatan, dalam kekufuran, yang paling tingginya adalah syaitan. Al-kadzdzab, al-affak, sang pendusta. Fa'alaina an nattaqillah tabaraka wa ta'ala. Maka atas kita untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nasta'idzu billahi min syayatinil insi wal jin. Dan hendaklah kita berlindung kepada Allah dari syaitan-syaitan jin dan syaitan-syaitan manusia. Min waswasatihim, dari bisikan-bisikan mereka. Wa min imla'atihim, dan dari imla'nya mereka. Wa min istifzazatihim, dan dari hasungan mereka, dari giringan mereka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Dari godaannya, dari bisikannya, dari imla'nya, dari giringannya. Wa natahassan bidinillahil haq, dan kita harus berbenteng. Natahassan dari kata hisnun, wal hisn benteng. Natahassan maknanya kita berbenteng. Dengan apa? Bidin. Natahassan bidinil haq, bidinillah al-haq. Kita berlindung dan berbenteng dengan benteng yang kokoh, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azakumullah. Ajaran sunnah Rasulullah sallallahu, ajaran Islam seluruhnya dari A sampai Z, itu merupakan hisnun hasin. Merupakan hisnun hasinun, benteng yang kokoh dan menjaga. Siapa yang menjalankan syariat secara lengkap, maka dia memiliki benteng yang kokoh, pertahanan yang kuat, nggak akan bisa ditembus oleh iblis, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Masya Allah. Siapa yang tidak sempurna, berarti tidak sempurna bentengnya. Siapa yang meninggalkan sekian perkara-perkara sunnah, berarti bolong-bolong bentengnya. Tentunya kalau bolong-bolong bentengnya mudah dimasuki oleh tipu daya syaitan. Ikhwani fid din, azakumullah, 5 waktu kita salat wajib. Pagi dan sore, ada zikir pagi, ada zikir sore. Yang dikumpulkan oleh para ulama dengan judul Hisnul Muslim. Apa makna Hisnul Muslim? Benteng Muslim. Hisn, ha, sad dan nun. Hisnul Muslim, benteng Muslim. Masih ada sunnah-sunnah yang lain. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah.
dan mengucapkan kalimat Allahumma inni a'udzubika min adilla au udal, an azilla au uzal, an akdziba au ukdzaba alayya, an ajhal au ujhala alayya. Masya Allah. Berlindung kepada Allah dari berbuat bodoh dan dari dibodohi orang, dari berbuat zalim atau didolimi orang, dari menyesatkan atau disesatkan orang. Lengkap, terbentengi. Dianya selamat dari kesesatan dan selamat juga dari penyesatan orang. Dianya tidak berbuat jahil, juga tidak diperlakukan jahil oleh orang di jalan. Ini benteng. Kalau semua sunnah-sunnah itu kita pegang, kita terapkan, terlindung, aman. Siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, terlindungi dari syaitan sampai sore hari. Siapa yang membaca ayat kursi di sore hari, terlindung dari syaitan sampai pagi hari. Wahada hisn. Ini juga benteng. Maka kata beliau, hafizahullah ta'ala, kata Syekh Rabi hafizahullah, hendaklah kita berbenteng dengan agama. Wa bi'aunillah, dan dengan meminta pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil luju'i ilallah, dan hendaklah kita bersandar selalu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa innana wallahi du'afa, karena kita ini lemah demi Allah, dhaif. Walaula anna Allah huwa alladhi yuwaffiqana wa yahdina wa yurshiduna lama istata'na min dhalika syai'a. Kalau saja Allah tidak beri hidayah kita, tidak beri taufik kepada kita, tidak mengarahkan kita, tidak membimbing kita, kita enggak akan mampu untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Kita enggak akan mampu untuk berjalan tanpa terfitnah oleh syaitan. Tak bisa. Tanpa bimbingan Allah, tanpa hidayah dari Allah, tanpa perlindungan dari Allah, enggak akan mampu. Inna du'afa ya Rabbana, inna du'afa faqawwina. Rabb kami ini lemah, kuatkanlah kami. Inni jahilun fa'allimna, kami ini bodoh ya Allah, berilah ilmu kepada kami. Ikhwan fillah a'azakumullah, falnalja ilaihi, hendaklah kita bersandar kepada Allah. An yuthabbitana 'alal haqq, meminta kepada Allah agar menetapkan kita selalu di atas kebenaran. Wa an yatawaffana alaih, dan agar Allah mewafatkan kita di atas kebenaran. Wa an yaqina makaidal jinni wal ins, dan agar Allah melindungi kita dari tipu daya jin dan manusia. Fa inna hunaka makaid, karena di sana ada tipu daya min syayatinil ins wa min syayatinil jin, dari setan-setan jenis jin dan dari setan-setan jenis manusia. Tusrifun nas 'anil haq, tipu daya yang memalingkan manusia dari kebenaran. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang disebut tipu daya itu adalah tipuan. Tidak jelas-jelas kafirlah engkau, tidak. Tidak jelas-jelas mengatakan ayo kita sesat, tidak. Mereka para syayatin akan datang dengan bisikan-bisikan yang seakan-akan mengajak kepada kebaikan. Nasihati fulanah itu, kasihan dia, miskinah. Menasihati si fulanah. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah. Tidak bilang mari kita pacaran, tidak. Tetapi berlanjut dengan pacaran. Kasihan itu akhwat yang sana itu, perlu diperhatikan. Tanyalah paling tidak, bagaimana kabarmu? Wala yab'ud, dan tidak jauh dari kita kisah pendeta Barsisa. Enggak jauh. Sudah kita sering dengar kisahnya. Dan diriwayatkan dalam hadis
Bukan kisah bohong, bukan kisah dongeng. Yang tadinya abid Barsiso ini, ahli ibadah. Ternyata ketika ada seorang bersaudara, beberapa laki-laki dan satu perempuan, yang laki-laki berjihad fisabilillah, wanita ini dititipkan, aku taruh di dekat rumahmu agar kau bisa jaga wahai abid, wahai ahli ibadah, aku percaya kepadamu. Syaitan bukan membisikkan hendaklah kamu berbuat zina, tidak. Tapi perhatikan dia, tanyakan padanya ila akhir. Sampai akhirnya semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat sampai terjadi zina. Dan syaitan tidak berhenti hanya sampai di sana. Syaitan mulai menggoda dia dalam bentuk lain. Engkau pezina, engkau itu kotor, engkau itu najis, engkau asi, engkau jelek, engkau busuk ila akhir. Terus terngiang-ngiang di kepalanya. Kamu akan jatuh kehormatanmu, kamu akan ditinggalkan oleh manusia, kamu akan direndahkan, akan dicerca, akan dicaci. Ketika pendeta tadi mulai bingung, stres, syaitan datang lagi. Tapi ada cara. Tidak ada yang tahu kejelekanmu kecuali wanita tadi. Kalau wanita tadi tetap hidup, dia akan menceritakan aibmu yang paling besar. Iya, langsung terpikir di benaknya. Berarti satu-satunya kunci ada pada wanita ini. Dibunuh. Dari dosa pertama, masuk pada dosa kedua. Setelah dibunuh, dikubur selesai. Syaitan tidak berhenti. Mendatangi pemuda-pemuda saudara-saudaranya wanita ini dan membisikkan dalam bentuk mimpi pada yang pertama, kedua dan ketiga dengan mimpi yang sama. Dengan mimpi yang sama tentang pembunuhan tersebut. Aku merasa tidak enak. Aku bermimpi bahwa saudari kita dibunuh. Aku juga bermimpi sama. Kata yang ketiga, aku juga sama. Maka mereka berkata, ini mimpi yang benar. Datang. Ketika pulang menuntut, menanyakan dan seterusnya. Tidak percaya. Mana kuburannya ila akhirih. Sampai ketahuan pendeta tadi berbuat sesuatu yang mengerikan. Disalib dia. Waktu itu hukumannya disalib hidup-hidup. Biar mati pelan-pelan. Setelah disalib, syaitan tidak berhenti untuk menggoda. Datang lagi kepadanya dalam bentuk orang yang tua renta. Sedang apa kamu di sini? Tersiksa. Sebentar lagi kamu mati. Perih, sakit, sengsara. Kalau begitu lepaskan aku, kata pendeta Barsiso. Kata orang tua tadi, aku bisa melepaskan kau kalau engkau mau sujud kepadaku. Bagaimana mungkin aku sujud kepadamu dalam keadaan aku disalib? Kata orang tua tadi, enggak perlu kamu sujud dengan sempurna. Isyaratkan saja dengan kepalamu. Kalau aku sujud kepadamu, kau akan melepas, aku akan lepas. Kata si orang tua tadi yang ternyata iblis, syaitan. Maka dia tundukkan kepalanya dalam keadaan disalib. Tundukkan kepalanya, meniatkan sujud kepada orang tua tadi. Dan saat itulah dia dicabut nyawanya, mati. Mati dalam keadaan kafir, padahal tadinya ahli ibadah. Itu disebut dengan makaid, tipu daya syaitan. Dan Allah selalu menyebutkannya dengan kalimat la tattabi'u wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan akan mengajak pada langkah yang pertama. Yang kamu akan berkata, ini enggak apa-apa. Kemudian dia bawa pada langkah yang kedua, yang agak apa-apa. Tapi dia akan berkata, ini kan kecil. Ini kan bukan dosa besar. Setelah itu akan melangkah pada langkah yang ketiga. Kurang lebih sama dengan yang tadi. Padahal sudah dosa besar. Terus diajak lagi kepada yang lebih besar. Sampai kepada kekafiran. Walaupun ringkasnya, kalau setan tadi mengajak kepada kekafiran. Ringkasnya, setan tadi mengajak kepada kekafiran walaupun dengan khutuwat.
dengan khutwah, langkah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran secara ringkasnya, wa idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullah. Lihat. Dan ingatlah ketika syaitan berkata pada manusia, ukfur, kafirlah kamu. Falamma kafara, ketika dia kafir, syaitan berlepas diri. Ini bari'un mink, aku berlepas diri dari kamu. Aku takut pada Allah Ta'ala. Ringkasnya diajak pada kekafiran. Tapi ketika prakteknya ada tahapan-tahapan, ada khutuwat. Dan Allah katakan juga, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan diikuti langkah-langkah syaitan. Dari yang paling kecilnya jangan. Sampai para ulama dikatakan meninggalkan perbuatan yang tidak apa-apa karena takut apa-apa. Ini paling bawah. Artinya sudah betul-betul zuhud dan wara'. Wara' itu kehati-hatian. Tidak apa-apa, tapi dia nggak ngerjakan. Khawatir akan ada apa-apa. Di antara yang haram ada batasnya dengan yang mubah, dengan yang halal. Baik, ini halal, ini haram. Bainahuma, di antara halal dan haram ada mustabihat. Al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Bagaimana sikap mereka yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Hindari syubhat. Kayaknya iya, kayaknya tidak, kayaknya iya, kayaknya tidak. Sudah jangan. Jangan. Itu syubhat. Sehingga pada hadis tersebut Nabi menyatakan, wa manittaqa asy-syubuhat faqad ista'ra li'irdihi wa dinihi. Siapa yang menghindari syubhat, faqad istabra'a li'irdihi wa dini, dia menjaga agamanya dan dia menjaga kehormatannya. Kenapa kamu nggak pakai jam yang kemarin? Warnanya emas, Ustaz. Tapi bukan emas. Bukan. Ya berarti nggak apa-apa. Tapi aku khawatir orang mengira emas jadi fitnah. Si fulan pakai emas atau ustadz pakai emas, maka saya pakai emas juga. Cuma warna. Masya Allah. Ini namanya apa? Meninggalkan perkara-perkara yang ada tasyabuhnya, ada syubuhatnya. Ikhwani bin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai seperti itu para ulama untuk menghindari khutuwati syaitan. Dari yang terendahnya sudah dihindari oleh mereka. Maka syaitan susah untuk mengajak pada yang kedua. Apalagi ketiga, apalagi keempat, apalagi kelima. Karena baru langkah pertama sudah ditolak. Sudah gagal total. Masya Allah, rahimahumullah. Kembali kepada kitab. Maka sesungguhnya syaitan memiliki makaid. Tusrifuhum anil aqaidis sahihah. Yang akan memalingkan manusia dari akidah yang lurus. Wa anil a'malis salihah. Akan menghindarkan atau memalingkan dari amalan-amalan saleh. Wa anil ibadatil khalisah, dan dari ibadah-ibadah yang ikhlas. Dipalingkan dari ibadah yang ikhlas. Dipalingkan dari amal yang saleh. Dipalingkan dari akidah yang lurus. Qaniflina azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Awalnya hanya berbicara tentang ketakutan zahir. Ketakutan zahir itu yang tidak mengapa, wajar-wajar saja. Kenapa kamu takut? Barangkali ada begal atau ada ini. Walaupun takut itu sifat jelek. Tapi belum apa-apa masih. Hanya sekedar takut. Sehingga dia tidak mau mendatangi pengajian. Lewatnya takut. Lemah sekali orang ini. Tapi belum sampai kepada perkara-perkara yang dosa atau tidak. Lama-kelamaan meningkat. Sampai jadi takut pada sesuatu yang seharusnya dia tidak takut. Takut pada bayangan-bayangannya sendiri. Takut kepada klinik. Sudah mulai masuk ke dalam perkara yang jelek.
Setelah itu masih dia melakukan yang lebih besar lagi, memakai pelindung-pelindung. Kalau kamu takut, pakai ini. Ini untuk melindungi dari ini, dari penjahat. Yang ini melindungi dari sayatan pedang. Yang ini melindungi dari jin-jin dan kuntilanak. Yang ini akan melindungi jimatnya di tangan, di leher, di perutnya, semua jimat. Sudah jatuh pada kufur. Qala rahimahullah, qala hafizahullah wa ra'ahu. Idza kunta tusalli, kalau engkau berdiri untuk salat, ya'tika syaitan, datang setan-setan itu. Fayaj'alaka tura'i, diajak engkau agar engkau berbuat riya. Yang paling hebat, yang paling rajin, yang paling semangat, yang paling bagus salatnya, yang paling ini, yang paling itu, yang paling ini, yang paling itu. Menunjukkan bahwa nih saya lebih hebat dari yang lain, lebih santri dari yang lain, lebih khusyuk dari yang lain. Saya begini, saya begitu. Berusaha untuk menunjukkan. Rusak salatnya. Wa idza dhahabta taqra al-Qur'an, kalau engkau pergi untuk membaca Quran, datang lagi syaitan. Yaj'alaka tura'i, disuruh untuk berbuat riya dalam membaca Quran. Dibisikkan padanya, bagus sekali bacaanmu. Agak keras dikit, mereka enggak dengar. Keraskan lagi, mereka masih belum dengar. Maka kamu sholat tengah malam, wan nasu niyam. Sudah bagus sekali itu, ikhlas. Kenapa? Manusia tidur. Tapi dalam hatinya pengin agar mereka bangun. Dibacain, dikeraskan sampai ada yang melirik. Dia lihat saya itu. Dengar suara saya. Yang rajin qiyamul lail, yang bagus bacaannya ila akhirih. Ikhwani fillah a'azakumullah, yumli 'alaika syirki wal kufur. Selalu menggoda manusia, menawarkan kesyirikan dan kekufuran. Dari syirik yang kecil yaitu riya sampai syirik yang besar. Fayastajibu man yastajib wa yasimullah man yasim. Ada yang menyambut ajakan syaitan-syaitan tadi, maka celakalah dia. Ada yang selamat, tidak terbawa, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal na'tasim billahi, maka hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal nalja ilaih, hendaklah kita bersandar kepada Allah. Liyarudda anna kaida syayatin, agar Allah melindungi kita dan menolak tipu daya syaitan, wa wasawisihim, dan tipu dayanya. Wala malja'a lana minallahi illa ilaih, dan tidak ada jalan selamat kecuali bersandar kepada Allah. Potongan doa apa itu? Ketika berbaring. Wala malja'a wala manja minka illa ilaih. Tidak ada perlindungan, tidak ada jalan selamat dari engkau ya Allah kecuali bersandar kepadamu. Enggak ada jalan lain kecuali bersandar padamu. Fal nalja ila Allah daiman wa nudarri ilaihi an yuthabbitana ala dinih. Maka hendaklah kita selalu bersandar kepada Allah, selalu meratap meminta kepada Allah agar kita dikokohkan di atas agamanya. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tsabbit qulubana ala ta'atik. Berdoa yudarri' dengan tadarru'an wa khufyah agar Allah memantapkan kita di atas agamanya, agar Allah memantapkan kita di atas dinnya, agar kita mantap di atas ketaatan kepadanya. Wa yarudda 'anna kaida syayatin, dan meminta pada Allah agar Allah hilangkan godaan-godaan syaitan tadi dari kita. Selamatkan kita dari godaan-godaan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Kama akhbar Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah kabarkan tabaraka wa ta'ala, annahum yakidun, bahwa mereka selalu membikin tipu daya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Kata Allah, sesungguhnya mereka membikin tipu daya, dan kami pun, kata Allah, akan membikin tipu daya.
dan tundalah sebentar. Artinya sebentar akan datang tipu daya atas mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah. Innahum yakiduna kaida man alladhina yakiduna kaida syayatinal ins wa syayatinal jin. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan manusia terlihat. Tipu dayanya terlihat. Rencana-rencananya tercium kalaupun tidak terlihat. Mereka merencanakan untuk menyikat habis kaum muslimin, untuk menyesatkan mereka. Mereka membuat berbagai macam rencana-rencana bagaimana kaum muslimin itu hancur. Tipu daya orang-orang kafir, manusia. Adapun dari kalangan jin, ini yang tidak terlihat. Yang kadang-kadang terbetik di benak kita, terdengar bisikan-bisikan di hati kita, kita nggak tahu kalau itu tipu daya syaitan. Disangka itu adalah hanya bisikan hatinya sendiri dan merasa kok betapa cerdasnya saya. Saya nggak mikir sampai ke sana kemarin. Sekarang ketemu, ternyata ini adalah rencana yang bagus. Ini adalah ternyata tipu daya syaitan. Maka hati-hati. Kata Ibnu Sirin rahimahullah, kalau tidak salah, wallahu alam, saya agak lupa. Kata Ibnu Sirin menyatakan kalau engkau terpikir di benakmu sesuatu, jangan turuti. Jangan turuti. Sampai datang dua saksi. Sampai didatangkan dua saksi. Al-Quran was sunnah. Jangan seperti mereka kaum sufi khabith yang ekstrim menyatakan haddatsani nafsi an rabbi. Diriku berkata kepadaku dari Rabbku. Tahu dari mana? Jangan-jangan itu wasawisu syaitan. Jangan-jangan itu bisikan syaitan. Maka barakallahu fikum, untuk mengukurnya memakai barometer. Apakah bisikan tadi benar-benar kebenaran atau bisikan tadi tipu daya dari syaitan? Apa barometernya? Quran wa sunnah. Sesuaikan dengan Quran dan sunnah. Lalu saya tidak alim tentang Quran dan sunnah. Saya tidak hafal Quran, tidak hafal hadis. Mungkin ada yang bertentangan dengan apa yang saya pikirkan, tapi saya nggak tahu. Tanyakan kepada para ulama yang memang ahli di bidang tafsir, ahli di bidang hadis. Kalau ada pikiran seperti ini, benar apa enggak? Maka para ulama akan menjawab, jangan. Itu pikiran bodohmu. Itu pikiran syaitan. Allah menyatakan begini, Nabi menyatakan begini. Seperti pikiran mereka yang berkata, kalau saja kelompok-kelompok manusia ini, sekian macam aliran, kita ambil kelebihan-kelebihannya, kita tinggalkan kekurangan-kekurangannya, niscaya akan lengkap. Dari khawarij, kaum jihadi, para teroris, kita ambil semangat jihadnya. Dari kaum sufi, kita ambil akhlaknya. Dari ikhwanul muslimin, kita ambil kerapian organisasinya. Dari sana, kita ambil. Sampai dari salaf, kita ambil akidahnya. Dia merasa, pikiran ini pikiran hebat. Wah, ini hebat sekali. Cerdas. Jenius. Kita akan bisa mengumpulkan seluruh kelompok di muka bumi ini. Ketika disampaikan kepada para ulama, apakah benar ucapan seperti ini? Kaget para ulama. Hah? Kalian ambil dari salaf cuma akidah? Akhlak mereka bejat. Akhlaknya salaf jelek. Atau jihadnya salaf kalah sama jihadnya para khawarij. Ila akhir. Baru sadar dia. Astagfirullah. Iya ya. Kok bodoh sekali saya. Tadi mengatakan cerdas sekali saya. Setelah tanya ulama, oh bodoh sekali saya. Ini namanya syubhat. Tipu daya syaitan. Kayaknya benar, ternyata bodoh sekali. Kenapa ngambil dari ahli dhalal? Para salafus saleh, mereka akidahnya lurus, jihadnya lurus, akhlaknya lurus. Kenapa kita ambil dari yang lain? Itu namanya basa-basi. Tipu daya yang sudah basi. Hanya sekedar ingin merangkul mereka saja. Jangan. Yang dipikirkan jangan bagaimana menyatukan manusia. Itu hizbiyah.
Yang dipikirkan bagaimana mengingatkan mereka dan mengajak mereka untuk kembali pada sunnah. Itu seharusnya. Jangan mengadakan kebidahan. Kembalilah pada salaf. Jangan kamu bikin cara-cara baru. Kembalilah pada cara salaf. Janganlah kamu dengan jihad dengan cara yang seperti itu. Itu caranya khawarij. Kembalilah kepada jihadnya para salaf. Kamu akhlak seperti itu, ghulu. Kembalilah kepada akhlak salaf. Itu yang harus diajarkan. Itu yang harus kita cari, kita pelajari dan kita pegang. Barakallahu fikum. Karena salaf jelas dipuji oleh Allah dan Rasulnya sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan Nabi menyatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Demikian pula disebutkan dalam sekian banyak hadis tentang mereka, keutamaan generasi pertama umat ini. Sedikit lagi, 2 baris lagi agar selesai bab ini, kita masuk pada bab berikutnya pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Fa nas'alullaha fa innallaha yaruddu kaidal kaidina an awliya'i. Maka dengan ayat tadi, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, maknanya Allah pun merencanakan sebuah rencana. Dan rencana Allah pasti yang terjadi. Rencana Allah pasti yang terjadi. Innallaha yaruddu kaidal kaidin. Allah akan menolak, akan membantah tipu dayanya para syaitan dari wali-walinya. Maka wali-walinya dilindungi oleh Allah karena tipu dayanya terbantah. Fa nasallallahu an yaj'alana min awliya'ih. Amin. Wa min ansari dinih. Amin. Wa an yahdillahu al-muslimina liyarji'u ila dinihim al-haq. Inna rabbana la sami'ud du'a. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.